oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu patut diduga kuat untuk mengerem saya atau meredam saya agar tidak muncul di ruang publik, saya khawatir betul praktek yang sama secara tidak bertanggung jawab juga dia lakukan terhadap aparat penegak hukum. Dia bawa-bawa ada orang ngasih dia duit, betul itu saya akuin udah. Buat apa? Ini malam saya ngaku Pak Karni. Saya juga sedih banget deh dengarnya ini. Oke. Jadi sedihnya kenapa ya? Ini udah pernah juga diberitakan di media-media menyudutkan Jessica, diulang lagi sekarang ini, di-repeat lagi. Kaget kabar istri kedua Ayah Mirna Salihin meninggal mendadak diduga tahu rahasia soal kasus Jessica Wongso. Tuhan kan selalu baik. Saya juga kadang-kadang pikir ya, apakah ini Tuhan bermaksud untuk mencerdaskan bangsa dengan cara ini? Bikin shock, Dokter Jaja ungkap sianida biasanya dimiliki nelayan yang dipakai untuk fumigasi kapal. Ayah Mirna belak-belakan mengaku memiliki hobi memancing dan memiliki kapal. Adakah hubungannya dengan kasus kematian Mirna? Yang saya ajarin ke mahasiswa, ada beberapa orang yang patut dicurigai. Ini cyanida tuh banyak dipakai itu untuk fumigasi kapal tuh pasti punya cyanida. Terus kalau kamu nelayan, tukang nangkap ikan, mereka beli ke toko kimia, Pak mau beli dikasih. Mau nangkap ikan di mana katanya? Dia tanya hobi saya apa? Saya bilang saya demen mancing kapal saya, tapi sudah saya jual kapal besar begitu. Biayain tuh kapal dipakai kagak. Udah nembak aja di sini kenapa? Waktu saya ajak ke Pantai Mutiara, mau sewa kapal, ditawarin yang paling murahnya 35 juta. Karena sekali berangkat 5 ton itu solar, saya punya titik spotnya. Kalau bilang tukang mancing aja tanya saya, se-Jakarta tahu, jadi cacing, paling jago mancing gitu. Nah, saya mau mancing, ajak dia. Dia bekerja pada perusahaan farmasi. Ya. Jadi untuk mendapatkan racun itu tidak mudah, apalagi tidak susah. Itulah yang dikirim, saya bilang itu terhadap Jessica yang dijudge. Dibilang dia keluar, dia bekerja di perusahaan farmasi sehingga dia tahu cyanida dan tahu cara yang menggunakan cyanida. Ini kan kira-kira yang ditampilkan. Itu tidak benar. Sungguh-sungguh tidak benar. Saya nggak tahu dari mana mereka dapat cerita itu dan bagaimana mereka berani membuat cerita seperti itu. Jessica itu bekerja di perusahaan ambulan, bagian desainer grafis. Desainer Kok grafis. Jauh sekali ya, maksudnya dari desainer terus dikatakan sebagai farmasi. Itu. Saya juga sedih banget deh dengarnya ini. Oke. Jadi sedihnya kenapa ya? Ini udah pernah juga diberitakan di media-media menyudutkan Jessica, diulang lagi sekarang ini, di-repeat lagi. Oke. Sedih. Dan ini yang ketidakbenaran, kalau saya bilang bukan terlalu kasar. Tapi ketidakbenaran ini kenapa di-repeat? Dan kok tega-teganya Anda mengatakan seperti itu? Tapi Ibu setiap kali bawa itu kode itu cita-cita dia pulang ke Jakarta. Mau liburan kan Desember Pak. Bukan yang diomong dia kabur dari Australia apa. Itu nggak benar semua, zolimnya anak saya. Dia kalau kabur gimana polisi Australia nggak cari dia di sini kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh kalau ngomong. Dia pengen ngumpul lagi, pengen tidur bertiga lagi sama ibu. Biasa kan dia tidur bertiga sama ibu sama bapak gitu. Kalau Jessica menyampaikan bahwa dia tidak mengaku bahwa dia bersalah, dia tidak mengaku kesalahannya atau dia tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan, tentunya dia harus melakukan upaya hukum. Orang sebagian nyinyir kepada saya. Apa urusannya sih lapor-lapor KPK? Katanya pansos lah segala macam, panjat sosial gitu, cari-cari popularitas di tengah kesempitan hidup orang lain. Saya mengatakan begini, Reza ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus itu, dengan kasus Jessica itu. Benar bahwa saya berbagi perspektif sangat intens di ruang publik. Karena baik kelompok-kelompok diskusi di kampus maupun di media, mereka banyak yang mengajak saya diskusi tukar pikiran tentang kasus itu. Nah, kalau saya notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perkara itu saja, dikasih uang, dan uang itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu patut diduga kuat untuk mengerem saya atau meredam saya agar tidak muncul di ruang publik, saya khawatir betul praktek yang sama
secara tidak bertanggung jawab juga dia lakukan terhadap aparat penegak hukum yang sedang berproses pada perkara itu. Dengan khawatir, berarti kan saya sesungguhnya tidak hanya memikirkan diri saya nih. Saya memikirkan adakah kemungkinan perilaku yang sama, relasi instrumental jahat serupa itu juga dilakukan ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Karena itulah saya lapor ke KPK. Dan KPK bersepakat dengan saya menyikapi itu sebagai situasi yang serius, walaupun tidak ditindaklanjuti. Karena itulah tim KPK datang mengambil uangnya. Ambil uang. Tapi setelah itu, terus terang setelah itu saya tidak ingat betul nih. Wassalam. Ya karena toh bagi saya target saya cuma satu, menjauhkan barang yang menjijikkan itu sejauh-jauhnya dari saya. Sudah. Sebut Reza Indragiri goblok dan mabuk. Reza Indragiri, saya mau cerita, dia bawa ada orang ngasih dia duit, betul itu saya akuin udah. Buat apa? Ini malam saya ngaku Pak Karni. Jadi ceritanya begini, kita jadi narasumber itu waktu saya sebagai korban, si Reza Indragiri sebagai ahli forensik. Korban apa ini? Korban mati anaknya lah. Oh, bapak korban. Di interview. Setelah di interview kita duduk tuh di ruang duduk, dikasih makanan kue gitu, minum. Terus saya tanya, bang naik apa bang? Naik taksi, naik apa tuh? Grab. Nggak tahu lah, naik kereta apa naik bus, saya nggak tahu. Dia rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya. Terus kita baiklah. Saya sih nggak mau musuhan sama siapa juga, dianya aja mabok. Nah, nggak tahu dibayar oto apa enggak itu. Dia ngomong begitu. Dia kencing. Terus saya selipin duit berapa juta perak lah begitu. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang. Kesian nih. Dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh duit tuh kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat dua apa, kenapa? Ya seperti itu. Jadi saya itu yang kasih, bukan orang lain enggak. Saya ngaku. Dia lari ke KPK. KPK orang teman saya di situ. Dia telepon, lu kasih duit sama siapa itu? Ngapain dia ke KPK? Nggak tahu, dia mabok. Yang ke KPK katanya saya nyuap 3.000 perak, 3 juta perak nyuap. Kan di situ paling dikit 1 miliar. Dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nothing, he is nobody. Dia cuma komentator begitu. Saya akuin sekarang, nggak apa-apa, ya laporin aja. Dia ke polisi akhirnya, disuruh KPK ke polisi aja loh, ke polisi. Ya polisi tahu sendiri Palmerah. Kenapa lo dikasih ongkos kali? Dia telepon saya tuh polisi. Pak Edi itu dia bilang katanya nyogok. Buat apa sih? Orang kayak gitu modelnya katanya. Ngomongnya aja ngaco, kayak orang pinter gitu. Kagak, gue kasih dia uang buat ongkos pulang ke Bogor, rumahnya Bogor jauh. Oh gitu, ya udah deh teratur. Itu malah duitnya diambil, selesai lo. Pulang ke tangan kosong sih. Jadi janganlah dengerin Netflix. Netflix itu penipu, jahat ya. Mending kalau kita dibayar, udah nggak dibayar gratis, menjelek-jelekin polisi, jahat kan itu. Edi Darmawan, ayah dari almarhumah Mirna Salihin, kini tengah menjadi sorotan publik. Terlebih soal istri kedua Edi Darmawan yang bernama Tiara Agensia. Setelah film dokumenter berjudul I Could Murder Coffee dan Jessica Wongso, kasus ini seakan mencuat kembali ke publik, termasuk sosok Edi Darmawan yang merupakan ayah korban Mirna Salihin. Kehidupan pribadi Edi Darmawan pun tak kalah bikin penasaran publik. Diketahui Edi Darmawan telah menikah dengan seorang wanita bernama Tiara Agnesia yang diduga teman dari Mirna Salihin. Namun mengejutkannya, Tiara Agnesia ini dikabarkan telah meninggal dunia pada tahun 2019 lalu. Dilansir dari jakarta.com dari suara.com, Senin, seorang pengguna internet mengatakan bahwa Tiara Agnesia ini mengetahui soal pembunuhan Mirna. Orang tersebut mengaku mengenal secara pribadi dengan Tiara Agnesia. Tiara diduga meninggal secara mendadak karena terkena serangan kardiovaskular. Sorry to say ya, Tiara Agnesia ini udah meninggal guys. Dia anaknya teman mamaku. Doain aja ya, semoga dilapangkan kuburnya. Tulis akun TikTok @raisamira7. Beneran kak, ia jadi duda lagi. Tapi Tiara meninggal juga pas udah cerai sama bapaknya Mirna. Lanjut akun TikTok. Tak ayal kabar meninggalnya Tiara ini langsung disangkut pautkan dengan kasus tewasnya Mirna Salihin yang menjadikan Jessica Wongso sebagai tersangka.